Halo, perkenalkan nama saya Kelvin Sutirta, 132.19099K01EL2101, praktikum perakiraan elektrik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemakaian osiloskop dan generator sinyal. Dapat dilihat pada layar ini, sudah terdapat satu buah generator sinyal dan satu buah osiloskop. Sebelum kita melakukan analisis pada sinyal, kita perlu melihat dulu apakah osiloskop tersebut dalam keadaan hidup atau tidak. Apabila belum hidup, maka kita perlu memencet saklar ini untuk menghidupkannya. Dapat dilihat pada layar osiloskop sudah terdapat bentuk gelombang yang dihasilkan oleh generator sinyal. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi tombol-tombol pada generator sinyal. Yang pertama yaitu waveform select, yang berfungsi untuk menentukan gelombang apa yang akan dibangkitkan oleh generator sinyal ini, yaitu yang pertama itu adalah bentuk sinusoid, yang kedua itu bentuk cramp atau segitiga, yang terakhir itu adalah bentuk pulse atau persegi. Kemudian ada juga amplitude. Amplitude ini berfungsi untuk menentukan besarnya amplitudo yang akan dihasilkan dari sinyal tersebut. Jadi pada generator sinyal ini, range amplitudo yang dapat dihasilkan yaitu antara 0 volt sampai 8 volt. Kalau ke arah 6, maka akan semakin tinggi. Ke arah 3, maka turun. Kemudian ada juga DC offset. DC offset ini adalah gelombang offset yang akan dihasilkan dari sinyal tersebut. Kalau -1 berarti menyebabkan gelombang tersebut akan memiliki titik balik lebih ke bawah, bergeser ke bawah. Apabila 1, maka gelombang akan bergeser ke atas sebesar 1 volt. Kemudian ada frekuensi multiplier. Frekuensi multiplier ini berfungsi untuk menentukan besarnya frekuensi yang akan dihasilkan dari generator sinyal ini berdasarkan frekuensi select yang sudah dipilih. Frekuensi select yang dipilih ini terdapat 6 jenis, yaitu pertama 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, dan 100 kHz. Untuk menentukan frekuensi yang akan kita keluarkan, maka kita perlu mengalihkan frekuensi multiplier dengan skala yang sudah telah kita pilih. Misalnya dalam kasus ini kita memilih satu frekuensi multiplier ya, dan skalanya 10. Berarti 1 kali 10 yaitu 10 Hz. Apabila kita memilih 0,8 dengan pilihan 100, maka frekuensi yang dihasilkan adalah 0,8 kali 100, yaitu 80 Hz. Begitupun dengan skala-skala yang lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tombol dari osiloskop ini. Yang pertama yaitu blok dari trigger. Trigger ini berfungsi untuk membuat gelombang yang bergerak ini menjadi diam untuk dianalisis pada poin tertentu. Dan titik trigger ini dapat dilihat pada garis ini. Kemudian ada juga garis horizontal untuk trigger yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Apabila saya memutarnya ke arah kanan, maka garis trigger ini akan naik ke atas. Apabila saya memutarnya ke kiri, maka garis ini akan turun. Dan pada titik tertentu, yaitu titik trigger apabila sudah mengenai gelombang, maka gelombang tersebut akan diam. Kemudian pada kelompok tombol trigger ini terdapat juga tombol edge atau saklar. Ini berfungsi untuk menentukan bagaimana yang ingin kita analisis, apakah bagian menanjaknya atau bagian menurunnya. Pada saat ini yang dianalisis adalah bagian falling atau menurun, yaitu pada titik di mana gelombang tersebut dalam keadaan menurun, yaitu di sini. Apabila saya melakukan yang mengatur yang pada rising, maka yang dianalisis akan titik pada rising atau yang menanjak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai blok horizontal yang terdiri dari horizontal pose dan time per division. Horizontal pose sendiri berfungsi untuk mengatur titik trigger ini secara horizontal. Apabila saya muter ke kanan, maka akan bergeser ke kanan.
Apabila saya memutar ke kiri, maka saya akan mendapatkan geseran ke kiri. Kemudian ada time per division. Per division ini menunjukkan untuk menentukan skala dari setiap kotak-kotak ini secara horizontal. 20 M ini berarti 20 milisekon. 20 milisekon per satu kotak. Berarti satu kotak ini mewakili 20 milisekon. Dapat dilihat apabila kita menganalisisnya, antara titik puncak dan puncaknya terdapat selisih 1, 2, 3, 4, 5 kotak. 5 kotak kali 20 milisekon. Berarti terdapat 100 milisekon. Itu merupakan periode dari gelombang ini. Apabila kita ingin mencari frekuensinya, maka tinggal dibagi aja 20 seper 20 milisekon dikali 5 dikali 5 akan menghasilkan frekuensi yang dihasilkan seperti ini, yaitu 10 Hz. Kemudian kita juga dapat melihat pada blok vertikal ini. Blok vertikal ini terdapat vertical pulse dan pulse per division. Vertical pulse berfungsi untuk mengatur menggeser gelombang ke atas atau ke bawah. Ini berfungsi untuk menentukan offset dari suatu gelombang apabila gelombang tersebut memiliki offset. Seperti contoh apabila misalnya offset yang -1, dan kita atur dulu trigger ya. Kemudian kita ingin mengetahui seberapa besar offset dari gelombang ini, maka kita dapat mengatur vertical pulse-nya sampai antara titik puncak dengan lembah ini memiliki jumlah kotak yang sama. Dapat dilihat di sini, ini GND ini menunjukkan seberapa besar offset yang terjadi antara titik garis normal ini dengan gelombang garis GND ini. Sebelum saya jelaskan itu, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang volt per division. Volt per division ini menyatakan tentang skala dari kotak ini secara vertikal, yaitu 2 pada keadaan ini. 2 berarti satu kotak ini mewakili 2 volt. Dan skalanya yaitu dari 0,2 mV sampai 5 volt. Kemudian setelah itu kita perlu melihat dulu. Tadi kan offsetnya itu -1. Kita kan sudah menggesernya secara vertical pulse, dan di GND ini kita dapat melihat tingginya itu adalah 1 volt. Berarti offsetnya itu 0 dikurang tinggi dari offsetnya, yaitu -1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menganalisis sinyal-sinyal berdasarkan gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda. Yang pertama, saya akan membuat frekuensi yang acak, misalnya 0,6 kali 1 kilo berarti 600 Hz dengan gelombang sinusoid, dan kita dapat lihat di osiloskop tersebut terlihatnya adalah gelombang yang tidak bisa dibaca. Jadi apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, karena frekuensinya sangat tinggi, maka kita perlu mengatur time per division dulu. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin kecil juga time per division yang kita perlukan. Kita atur 0,5 sudah cocok. Kemudian kita perlu mengatur triggernya. Kemudian kita perlu mengatur vertical pulse, dan kita dapat melihatnya. Kita menggesernya, dan kita dapat melihat seberapa besar frekuensinya. Jadi di sini kita dapat mencari amplitudo dari gelombang ini, yaitu 2 kotak. 2 kotak dikali 2 berarti 4 volt. Amplitudonya cocok nih, 4 volt. Kemudian untuk mencari frekuensi, maka kita tentukan periodenya terlebih dahulu. Periodenya itu berdasarkan jumlah kotak jarak antara titik puncak dengan puncak. Pada kasus ini dapat dilihat kurang lebih selisihnya itu adalah 3,5 kotak, berarti 3,5 kali 0,5
milisekon. Itu merupakan periodenya. Kemudian nanti akan dibagi dengan seper periode menghasilkan frekuensi. Dan dapat dilihat di sini frekuensinya 600 Hz. Kemudian saya akan mencoba tentang waveform yang segitiga. Dapat dilihat ini dibacanya segitiga. Kemudian kita tentukan frekuensinya dalam orde 10 kilo. Dan ini kita anggap saja 0,2, berarti 0,2 kali 10 kilo yaitu 2 kHz. Kemudian offsetnya kita atur misalnya 2. Terus amplitudenya kita atur 3 ya. Nah, kan dapat dilihat nih seberapa besar ininya, seberapa kecil ininya, maka kita perlu mengzoomnya dengan cara mengatur volt per diff dan time per diffnya. Karena ini tingginya sangat masih bisa dibaca oleh itu osiloskop, maka kita perlu mengecilkan skala dari volt per diffnya. Udah seperti ini, kita perlu menggeser vertical pulse-nya agar sampai titik dapat dilihat ini antara puncak dengan puncak sudah sama jaraknya. Kemudian kita perlu mengatur frekuensinya kan semakin tinggi, maka kita mengatur lebih tinggi lagi. Dapat dilihat seperti ini sudah terlihat, maka kita dapat melihat ini selisihnya itu kurang lebih 3 kotak dikali 0,2 berarti 0,6 milisekon dibagi dengan sepernya. Jadi dapat frekuensinya sebesar ini. Kemudian kita perlu mencari offsetnya. Offsetnya itu berapa sih? Offsetnya itu dapat dilihat dari selisih GND dengan titik garis horizontal yang tengah ini. Di sini selisihnya itu 2 kotak. 2 kotak. Maka hasilnya itu adalah 0 minus 2 berarti 2. Berarti offsetnya itu adalah 2 volt. Dapat dilihat di sini 2 volt. Kemudian saya akan menganalisis dalam bentuk pulse. Kemudian saya memilih frekuensinya itu skalanya 100 lah. Kemudian saya ingin frekuensinya itu 500 Hz dengan offset 1 volt. Amplitudenya 6 volt. Dapat dilihat ini tidak dapat dilihat oleh sama sekali oleh osiloskop, maka kita perlu mengatur volt per diffnya dulu. Ini udah terlihat, kemudian kita perlu mengatur triggernya, atau kita perlu mengatur vertical pulse-nya dulu. Kita naikkan dulu ke titik tengah dulu ya. Kan ini dapat lihat, terus kita mengatur triggernya dulu biar dia diam dulu. Terus kita atur lagi time per diffnya, kita besarkan karena frekuensinya masih kurang ini 0,5 cukup. Terus horizontalnya kita geser ke sini. Terus kita atur lagi agar sampai mencapai titik yang tepat. Trigger kita turunkan. Dapat dilihat ini merupakan bentuk dari gelombangnya. Jadi dengan 5 kita atur dulu 2 biar kita dapat lebih jelas. Kemudian kita turunkan ini ke bawah sedikit lagi. Oke, udah dapat dilihat ini satu kotak ini mewakili 2 volt. Satu kotak ke bawah ini berarti ini kurang lebih setengah kotak ya. Setengah kotak itu berarti 1. Berarti ini memiliki offset 1 volt. Kemudian kita lihat lagi dari titik ini periodenya
yaitu selisih 1, 2, 3, 4 kotak dikali 0,5 berarti 2 milisekon. 2 milisekon itu merupakan periode dari gelombang ini. Untuk mencari frekuensinya berarti 1 per 2 milisekon, kurang lebih 500-an ya, 500-an. Dan kita dapat melihatnya di sini 500 Hz. Kemudian kita akan mencoba dengan frekuensi order ratusan kilohertz. Dengan order ratusan kilohertz, saya ingin membangkitkan 0,2 kali 100 kilohertz, berarti 20 kilohertz. Kemudian dapat dilihat di sini sudah terlihat gelombangnya bentuknya seperti ini. Kemudian kita ingin mengaturnya terlebih dahulu, triggernya. Kita dapat lihat ini sebesar ini, dan volts per divisionnya itu 2, berarti amplitudenya itu 2 kotak kali 2 berarti 4 volt. Kemudian untuk menentukan frekuensinya kita perlu melihat secara horizontal. Karena ini sudah 0,1, ini adalah batas maksimum yang dapat dibaca oleh osiloskop dan gelombang seperti ini, maka kita hanya bisa mengira-ngira karena ketepiannya akan menurun karena kemampuan dari osiloskop ini hanya mencapai ratusan kilohertz. Kemudian di sini kita dapat lihat untuk satu kotak itu memiliki 3 puncak, sedangkan kita memerlukannya jarak antara 2 puncak, berarti 2/3 dari kotak ini. Berarti 2/3 dikali 0,1 kurang lebih 0,033 milisekon. Kemudian frekuensinya itu kita perlu dibagi 1 per itu lagi, kurang lebih itu 30-an ya, 30 kiloan ya. Kemudian karena memang gambar sudah tidak cocok, maka kita dapat melihatnya ini 0,2, kurang lebih ya 30 kHz, mendekati dengan frekuensi yang telah kita tentukan. Sekian dari saya, terima kasih.